Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi semester 6 ABC sampai D enggak ya? ABC ya. Yang saya banggakan, saya cintai, saya muliakan ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berikut ini Allah masih berikan kita peluang dan kekuatan ya, sehingga kita bisa mengikuti semua aktivitas kuliah di SCIA dengan baik, dengan full meskipun terkendala, tidak bisa kita bertatap muka, sehingga akhirnya dicari solusi dengan sistem perkuliahan menggunakan daring atau online ya. Untuk mata kuliah ilmu mantiq, kita masih berputar-putar di sekitar masih di sekitar dasar-dasar ilmu mantiq ya. Belum agak tengah, mungkin setelah ini kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, ini yang masih tertinggal tentang bagian pembagian ilmu ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi al-ilmu dibagi dua, ada tasawur, ada tasdiq. Tasawur itu adalah menggambarkan ilmu yang bersifat tunggal ya, kata tunggal ya, mufrad ya, atau singular. Sedangkan tasdiq itu ilmu yang sudah menjadi rakitan atau kita campur antara dua kata atau lebih, sehingga kita bisa memahaminya ya lebih sempurna ya. Kalau dalam ilmu nahwu jumlah mufidah ya, atau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna gitu ya. Nah, tasawuf terbagi tiga, terbagi dua, ada badi, ada nazari ya. Badi itu tanpa memerlukan pemikiran yang panjang, yang lama. Nazari itu konsep ya perlu perenungan, pemikiran ya. Demikian tasdiq ya, ada badihi dan nazari ya. Kita akan masuk pada pengertian dilalah dan macam-macamnya ya. Apa itu dilalah ya? Dilalah adalah memahami suatu persoalan dengan persoalan lain. Yang pertama disebut al-madlul, yang ditunjuk, dan yang kedua disebut ad-dal, yang menunjuki ya. Jadi memahami suatu persoalan melalui persoalan lain. Jadi ada dua masalah atau dua persoalan ya. Yang pertama ya, memahami suatu persoalan itu madlul ya, yang ditunjuki, sedangkan yang kedua itu ad-dal, yang menunjuki ya. Misalnya ada tiba-tiba suara duar. Nah, suara dar itu adalah yang menunjuki, ya kan? Dia itu menjadi ada yang menunjuki. Jadi yang kedua dia disebut yang kedua. Sedangkan madlulnya mana? Dari suara duar itu kita dengar itu apakah suara peletas meledak atau suara senjata ya, nah, gitu ya. Jadi ada hubungan antara madlul dengan dal. Nggak mungkin kita menyimpulkan suatu suara ya atau suatu persoalan ini madlul tanpa ada dal ya, gitu ya. Tanpa ada yang menunjuki. Jadi ada yang menunjuki dulu, baru kita pahami situ ya. Coba kita lihat nih, bagian dilalah. Dilalah terbagi pada dua bagian ya. Pertama dilalah lafziyah. Dari lafaz ya, ada suara. Yakni yang menjadi ada atau menunjuki itu dalam bentuk lafaz atau suara, dan dilalah lafzi ini terbagi pada tiga macam ya. Karena nanti ada yang ghair lafziyah. Misalnya bentuk simbol-simbol ya, ada bendera, ada simbol apalagi misalnya ya, ada simbol binatang ya. Itu kalau kita lihat ada binatang kuda, apa itu ya, kuda atau ya, kita tahu itu indemat ya gitu ya. Jadi ya itu tanpa suara, tapi dia itu sebagai ada, tapi madlulnya mana? Madlul kita pahami, oh itu bendera adalah partai ya, bendera partai Golkar atau apa segala macamnya, begitu dan lain sebagainya. Kemudian
Dilalah lafaz ini terbagi pada 3 macam. Yang pertama tabi'iyah. Tabi'iyah yang menjadi adal adalah dalam bentuk sifat tabi'i yang biasa, seperti suara rintihan yang menunjukkan adanya keluhan ya. Aduh, aduh, nah, gitu ya. Itu apa itu? Suara adu-adu itu apa? Itu namanya adal ya. Dia yang menunjuki. Nah, madul ini mana? Kita itu adalah ada orang yang sedang kesakitan, mungkin dia kesandung atau kena paku ya, atau memang dia sakit ya. Dia sakit, perutnya dia sehingga dia mengeluh ya. Ada mengeluarkan suara rintihan dari mulutnya ya. Itu. Ya, akliyah yang kedua akliyah yang menjadi adal adalah akal, rasio ya. Jadi otak yang bekerja. Kalau tadi nggak perlu otak lagi, udah kita ya langsung nangkap ya. Karena itu udah masalah yang biasa. Seperti ada pembicaraan di dalam kamar yang menunjukkan adanya manusia di dalam kamar itu. Tiba-tiba kita mendengar ada suara di dalam kamar ya, tanpa kita lihat ya. Kamar itu terkunci atau pintu tertutup ya, tapi ada suara. Rasio kita, akal kita mengatakan, pasti ada orang di dalam ya. Nggak mungkin itu suara binatang atau suara hantu ya gitu ya. Itu ya. Kalau memang ada suara lagi bicara ya. Gitu ya. Nah itu jadi gimana dia? Adanya adalah ada pembicaraan di kamar, ada yang ngobrol ya, atau sedang dialog, atau sedang diskusi. Yang kedua kita tahu di situ adalah adanya manusia ya. Gitu. Madlulnya adalah manusia. Sedangkan wadiyah yang menjadi adal adalah sebuah ketentuan yang disepakati dan istilah, menjadi istilah ya. Seperti lafaz yang menunjukkan makna yang disepakati diletakkan baginya dalam bahasa ya. Ini misalnya kita menyebut kata mahasiswa. Nah, itu kata yang sudah disepakati ya atau wadiyah ya yang sudah diletakkan oleh ahli bahasa ya yang menunjukkan atas seseorang yang belajar di perguruan tinggi disebut mahasiswa ya. Jadi ketika disebut mahasiswa mahasiswa itu ada sebagai adal, maksudnya apa? Itu orang yang belajar di perguruan tinggi ya. Tapi itu sudah bentuk wadiyah ya, sudah disepakati ya ini. Ya. Kemudian yang kedua dilalah ghairil lafziyah. Apa itu? Tanpa lafaz ya, dilalah tanpa lafaz. Yakni yang menjadi adal adalah bukan lafaz atau bukan suara. Dilalah jenis ini juga terbagi pada 3 macam ya. Enggak ada suara, tapi kita bisa paham ya. Pertama tabi'iyah yang menjadi adal adalah sifat atau karakter tabi'i yang biasa. Seperti mukanya merah menunjukkan bahwa dia merasa malu ya. Kita lihat seseorang ini kenapa mukanya merah? Ya. Dari muka merah itu muka merah itu ada ya, tapi secara tabi'i yang dapat kita tangkap di situ madulnya apa? Dia malu. Mungkin dia habis memunggas ya, didengar ada mukanya merah. Atau dia marah ya, ada emosi, maka darahnya naik ke muka jadi merah mukanya gitu ya. Jadi ya, tabi'iyah. Yang kedua akliyah. Disalatik ya, akliyah yang menjadi adal adalah akal rasio seperti terjadinya perubahan pada posisi kamar penertiban ya, menunjukkan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamar dan melakukan perubahan pada kamar itu. Tanpa ada suara, tanpa apa, tiba-tiba, lah ini kok kamar tidur berubah, posisi lemari juga berubah ya tempatnya ya. Kita paham dari situ bahwa ini ada orang ya masuk, apakah dia pembantu membersihkan dan merubah posisi ya, supaya tidak jenuh mungkin ya dirubah itu posisinya. Jadi kita bisa tangkap dari situ ya. Nah, wadiyah yang menjadi adal adalah sesuatu yang bersifat istilahi, diletakkan untuk menunjukkan makna yang sudah dipahami. Seperti pita hitam, menunjukkan rasa duka di kalangan bangsa Eropa atau Kristen ya. Ini disepakati sebuah simbol, kalau kita sini dikatakan bendera partai ya. Itu tanpa ada lafaz, 3 ada lafaz, kuning Golkar ya. Hijau P3 atau PKB ya gitu ya. Dengan logonya yang beda-beda ya gitu. Nah itu. Nah artinya bendera itu menunjukkan partai tertentu ya. Kalau di sini pita hitam ya, menunjukkan duka bagi orang Kristen ya. Saya itu di Manado, banyak orang Kristen di sana. Itu kalau ada kedukaan atau kematian ya mereka mengusung jenazah, rata-rata seragamnya hitam semua ya. Fitanya vita hitam di kepala, baju hitam ya.
Nah, di situ itu namanya adal. Warna hitam, baju hitam yang digunakan itu adal atau pita hitam juga. Madunya di mana? Madunya artinya mereka sedang mengalami kedukaan ya. Orang non muslim. Kalau orang Islam di sana di Gorontalo, dia kalau ada kedukaan itu pakai pita putih ya, sebaliknya ya. Pita putih diikat atau pici putih juga ya, atau pita putih yang diikat di kepala dan bajunya baju koko atau baju putih ya. Itu menunjukkan kedukaan untuk orang Islam ya. Nah begitu ya. Nah ini bagian pembagian dilalah ya. Ada dilalah, lafziyah, ada ghair lafziyah, kemudian lafziyah terbagi tiga, tabi'iyah, akliyah, wad'iyah, kemudian ghair lafziyah terbagi tiga lagi, tabi'iyah, akliyah, dan wad'iyah. Nah, kemudian dilalah lafziyah wad'iyah. Ini yang nanti akan menjadi objek ya, objek ilmu mantik di sini. Karena ilmu mantik tidak akan membahas lafaz yang tidak tidak ada suara ya, atau dilalah yang tidak ada suara, nggak ada dibahas itu ya. Suara kentut itu bukan pembahasan ilmu mantik ya, gitu. Atau apalagi ya, yang akliyah juga tidak masuk. Jadi tabi'iyah sama akliyah tidak masuk. Yang masuknya adalah wad'iyah ya. Dilalah lafziyah wad'iyah terbagi pada tiga bagian. Satu mutabaqiyah ya. Ini istilah-istilah dalam ilmu mantik ya. Lafaz yang menunjukkan penempatan makna yang sempurna, seperti lafaz kuda, ya, menunjukkan binatang yang meringkik, dan lafaz rumah yang menunjukkan sekumpulan tiang, tembok, dan atap sekelilingnya. Ya. Jadi kita sebut lafaz kuda misalnya, itu sudah terbayang oleh kita binatang ya yang meringkik, bentuk segala macam sudah ada dalam dalam otak kita, dalam benak pikiran kita ya ini. Nah itu mutabakiyah. Mutabakiyah kan cocok ya. Ada kecocokan. Ketika disebut lafaz rumah, terbayang kita ada tiangnya, ada atapnya, ada gentengnya ya, ada temboknya ya. Mungkin ada kamar-kamar istrinya ya itu. Itu ya. Kemudian tadamuniyah. Tadamuniyah ini lafaz yang menunjukkan penempatan makna parsial, juz'i. Disebut hanya bagiannya saja, tidak semua. Seperti lafaz rumah menunjukkan temboknya saja. Rumah, tapi ini maksud adalah temboknya saja. Itu kalau dalam balaghah namanya disebut semua, tapi dimaksud adalah sebagian. Utlikal kullu wa uridal juz'u ini ya. Disebut semua, tapi dimaksud adalah sebagian. Ada yang maksud bisa gini. Ya jalwa asabiyan fi adhanihim. Mereka memasukkan jari mereka ke telinga. Kan nggak mungkin dimasukin semua jari ke dalam telinga. Ya rusak itu lubang telinga ya. Rongga telinga rusak. Tapi dimaksud adalah juz'un. Juz'un minal asma'i. Sebagian daripada jari. Kan tidak mungkin jari dimasuk semua ya. Itu dimaksud lafaz yang menunjukkan penempatan makna parsial. Juz'i ya. Lafaz rumah tapi dimaksud adalah temboknya saja. Ya, itu. Silakan dikembangkan contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, iltizamiyah, lafaz yang menunjukkan sesuatu di luar makna yang lazim. Seperti lafaz atap tapi termasuk juga tembok dengan makna tersirat di dalamnya ya. Iltizamiyah yang perlu ya, yang ngikut di situ ya. Ketika disebut atap termasuk tembok. Karena tidak mungkin atap berdiri tanpa ada tembok ya. Karena atap itu berada di atas tembok dan siang ya itu ya. Ya. Disebut apa misalnya akal ya termasuk manusia karena akal adanya di dalam diri manusia dan sesuatu yang harus iltizam ya itu meskipun dia orang gila, orang itu kan akalnya yang gila ya itu, tapi kan ada akalnya dia ya. Nah gitu ya. Respon kehadiran ilmu mantik di dunia Islam ya. Mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles. Dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam ini mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam, ada yang apresiatif dan mengembangkannya lebih jauh dengan cara menafsirkan dan menyempurnakannya. Tetapi ada juga yang menolak dan menganggapnya bid'ah.
Ya, ilmu mantik atau logika mempunyai banyak istilah. Al-Farabi dalam kitabnya Al-Awsal Kabir menyebutnya sebagai ilmu pengukur akal ya, atau pengukur akal atau mi'yarul aqli. Ibnu Sina menyebutnya ilmu alah atau al-ilmu al-ali. Al-Ghazali menyebutnya dengan pengukur ilmu, mi'yarul ilmi. Sahrawardi dalam kitabnya Hikmatul Isyraq menyebutnya dengan istilah kaidah berpikir atau dua bitul fikri. Asy-Syirazi dalam kitab Al-Lam'at Al-Masyiqiyah menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan atau al-mizan, ilmu ukur atau al-qistas, dan alat penemuan atau al-idrak. Sementara banyak juga ulama yang menyebut mantik dengan cabang pemikiran dan ilmu tentang kaidah-kaidah mencari dalil. Gitu ya. Bahan soal-soal UTS ujian terakhir atau ujian tengah semester ya, atau juga bisa jadi sebagai tugas harian ya. Yang jelas nanti kalau ada UTS bahan-bahannya dari sini. Satu, bagaimana kondisi ilmu mantik zaman old, zaman lalu ya. Ini saya gunakan istilah zaman old ya, masa lalu ya. Kedua, siapakah yang masuk dalam kelompok Safsatiyun ya. Di sana ada satu komunitas yang menamakan kelompok Safsatiyun ya, yang sesat ya. Nah itu kamu jelaskan situ. Tiga, siapa yang menentang pendapat kelompok sesat ini ya. Empat, metode apa yang ditempuh Socrates dalam melakukan pencerahan akal. Lima, kenapa Aristoteles dipandang sebagai peletak dasar ilmu mantik. Enam, pada masa siapa mantik ilmu atau ilmu logika diterima dalam bahasa Arab ya. Tujuh, sebutkan beberapa filosof muslim yang menonjol dalam bidang ilmu mantik. 8, mengapa orang butuh pada ilmu mantik. 9, apa definisi ilmu mantik dan apa pula faedahnya. 10, apa itu ilmu dan apa saja bagian-bagian ilmu. 11, sebutkan 5 contoh tasawur badihi dan demikian juga tasawur nazari. 12, sebutkan 3 contoh tasdiq badihi dan demikian pula tasdiq nazari. 13, jika Anda mengenal seseorang dengan baik dan sempurna, Anda juga tahu bahwa di sana ada kebun pohon kelapa yang dimiliki salah seorang warga penduduk, akan tapi Anda tidak tahu bahwa orang yang Anda kenal itu adalah pemilik kebun itu. Maka jika Anda tahu hubungan antara orang itu dengan kebun kelapa, maka pengetahuan Anda tentang ini termasuk dari bagian apa ya. Di sana ada ilmu yakin, ada ilmu zon ya. Ada sesuai kenyataan dan sesuai dengan kenyataan. Kami jelaskan ya. 14, apa bagian-bagian dilalah? Bisa disebut dilalah atau dalalah ya. Tapi kayaknya yang umum dilalah ya. Apa bagian-bagian dilalah lafaz? Sebutkan satu contoh dari tiap bagian atau macam itu ya. 15, terbagi kepada berapa bagian dilalah bukan lafaz. Selanjutnya yang bagian 2 ini 42, 1, sebutkan bagian dilalah lafaz wad'i beserta contoh ya. 2, menunjukkan atas dasar apa memasang bendera setengah tiang bagi beberapa kantor pemerintah dan di dalam apa namanya. Ya kan ada dia. Setengah tiang. Setengah tiang ini apa maksudnya? Kamu paham itu pasti ya. 3, jika Anda melihat lampu berwarna merah tergantung di atas jembatan, apa yang Anda pahami dari situ dan di dalam apa namanya? Ya, gitu ya. 4, Anda melewati sebuah rumah, tiba-tiba Anda mendengar suara teriakan dan ratapan. Apa yang Anda tangkap dari pisau itu dan di dalam apa yang Anda pahami? Gitu ya. 5, di dalam kamar Anda mengejutkan seseorang yang sedang mencampur adukan barang-barang. Ketika melihat Anda, maka pada gerakannya dia mengatur atau menertibkan Anda. Apa yang bisa Anda jadikan dilalah dari petunjuk ini dan dengan dilalah apa Anda menggunakannya. Dilalah 6, dilalah madrasah terhadap kelas. Dinamakan dilalah macam apa? Ya, ini ada madrasah. Semua kan? Terus kelas bagian parsial ya. Anda sebut madrasah, tapi dimaksud adalah kelas ya gitu. 7, dilalah manusia yang layak menerima pengajaran tinggi dinamakan dilalah macam apa? Itu tadi sudah saya sebutkan ya. Selanjutnya tujuan mempelajari ilmu mantik. Ini juga pertanyaan yang agak panjang, tapi kamu perlu kajian ya. Mantik adalah alat atau dasar yang penggunaannya akan menjaga kesalahan dalam berpikir. Mantik adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir sehingga seorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir salah. Manusia sebagai makhluk yang berpikir tidak akan lepas dari berpikir ya. Namun saat berpikir manusia seringkali dipengaruhi oleh berbagai tendensi, emosi, subjektivitas dan lainnya sehingga ia tidak dapat berpikir jernih atau logis dan objektif ya. Mantik merupakan upaya agar seorang dapat berpikir dengan cara yang
benar, tidak keliru. Berdasarkan beberapa fungsi ini, maka ulama menyebut mantik atau logika dengan sebutan yang berbeda-beda. Coba saudara sebutkan nama lain dari mantiknya, logika. Dan menurut siapa terminologi tersebutnya? Ada namanya ada al-mizan ya, ada mi'yarul ilmi, ada mi'yar apa tuh ya? Macam-macam ya. Ada juga disebut apa? Kaidah apa gitu ya. Nah, sebut nama siapa yang membuat terminologi itu ya. Tugas soal, bagaimana pendapat ulama Islam tentang mantik atau logika Aristoteles ini ya? Apakah semua menerima atau semua menolaknya? Itu juga jelaskan ya. Ada di situ silang pendapat ya antara tokoh-tokoh ulama Muslim ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, sebutkan alasan-alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.